Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Amma ba'du. Hadirin yang insya Allah dimuliakan oleh Allah, marilah kita haturkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmatnya kepada kita semua. Kedua kalinya, salawat serta salam semoga selalu terlimpahkan kepada sang pemimpin umat, uswatun hasanah, the first of the best man, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadirin rahimakumullah, Buya Yahya pernah berkata, seburuk-buruknya orang, sedosa-dosanya orang, jika ia menyadari kesalahannya, maka Allah akan mengampuninya. Jadi muhasabah itu penting teman-teman. Mengevaluasi diri itu penting teman-teman. Kita sebagai manusia tentunya tidak luput dari kesalahan, tidak luput dari dosa. Namun sedikit sekali orang yang mampu menjadikan kesalahan tersebut, kelalaian tersebut sebagai suatu pelajaran. Misalnya, hari ini nih aku udah melewatkan sholat yang gak telat waktu itu berapa kali. Atau misalkan, apakah hari ini tahajudku terlewat ya? Atau apakah hari ini aku gak membaca Al-Quran? Atau menyakiti hati orang lain? Seperti itu teman-teman. Jika kita lihat kehidupan kita dari bangun tidur sampai menjelang tidur, tentunya tidak sedikit kelalaian yang kita lakukan. Namun banyak teman-teman kelalaian yang kita lakukan. Dari Shaddad bin Aus radhiyallahu anhu, dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau bersabda, orang yang paling pandai adalah orang yang mampu mengevaluasi dirinya dan beramal untuk kehidupan setelah kematian. Namun orang yang lemah adalah orang yang selalu menuruti hawa nafsunya dan berangan-angan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadis riwayat Tirmizi. Ia berkata bahwa hadis ini hadis hasan. Betapa pandainya orang yang mampu untuk selalu melakukan muhasabah. Karena muhasabah adalah jalan untuk menemukan kelemahan diri lalu memperbaikinya. Setiap manusia tentu tidak ingin dicap sebagai pendosa, walaupun faktanya dia sedang berada di dalam kehidupan yang penuh dengan maksiat. Ini menandakan bahwa sesungguhnya fitrah kesucian itu masih ada dalam dirinya. Jika kita mengingat dosa kita, kita tidak akan mampu teman-teman. Bisa jadi karena banyaknya maksiat dan dosa yang telah kita lakukan. Jikapun kita mampu mengingat dosa, hanya sedikit sekali yang kita ingat. Nah, dengan muhasabah diri, ini akan dapat mengidentifikasi kita, mengidentifikasi kelemahan diri, serta selanjutnya menumbuhkan kesadaran diri dan rasa penyesalan. Setelah itu pasti kita akan tergerak teman-teman. Setelah kita menyesal, kita akan tergerak untuk melakukan perbaikan-perbaikan dan mulai memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu melakukan amal soleh. Setelah itu menyiapkan target-target kebaikan selanjutnya. Mumpung ini bulan Ramadan teman-teman, bulan kita untuk berlomba-lomba dalam kebaikan. Oleh karena itu, perbanyaklah muhasabah diri, evaluasi diri, agar kita senantiasa bisa menjadi hamba yang lebih baik lagi di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Nah, muhasabah ini bisa kita lakukan di penghujung malam sebelum tidur. Kita beristighfar, menyusun rencana perbaikan untuk keesokan hari. Insya Allah dengan demikian kita dapat memperbaiki diri dan keimanan kita akan terus bertambah. Wallahu a'lam bishawab. Kalau pedang lukai tubuh, masih ada harapan sembuh. Kalau lidah lukai hati, entah kemana obat dicari. Dari sini saya mohon maaf apabila ada salah kata dan khilaf. Ungdur ma qala wala tangdur ma qala. Billahi taufik wal hidayah, waridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.